tapi rasanya aneh. Kamu jangan minum jus itu lagi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik semua ini. Oke, Reza. Ma, aku pulang. Sayang, Mama kangen deh sama kamu. Kamu gak lepas kunciran rambut itu kan? Enggak kok, Ma. Bagus sayang. Sayang, ini Mama buatkan jus apel untuk kamu. Diminum ya. Iya, Ma. Cepat diminum sayang, keburu sore. Bentar lagi, Ma. Aku kembung tadi minum banyak air. Ya udah jangan lupa habisin. Loh, jus apel ini serem banget warnanya. Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya. Hati-hati nak, jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, Ma. Itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai. Hai teman-teman, akhirnya aku bisa ngeliat kalian. Loh, kok kamu udah gak buta? Udah enggak, aku udah normal sekarang. Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua. Dasar caper, penipu. Terserah kalian deh. Reza, kamu kemana aja? Hai Ren, aku telat nih. Kamu nggak apa-apa kan? Itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi. Aku udah minum jus ini sejak kecil. Hah? Nggak salah. Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat, aku kan buta. Ya, nggak seserem inilah Ren. Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu. Tapi Reza, Mama sayang banget sama aku. Ingat Ren, gak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku. Dia adalah seorang ahli ramuan. Oke deh. Pak, aku pulang. Ini temanku, Ren. Halo Om. Pak, coba lihat deh. Papa tahu nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapat minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku Om. Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil. Astaga, Emangnya itu minuman apa, Pak? minuman itu bukan jus tapi Hah? Jadi itu bukan jus? minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum. Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini. Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tahu, siapa nama mamamu? Grace. Grace? Grace Sinta Tiara. Iya. Dia adalah mantan asisten papa dulu. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu. Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ingatan Ren bisa kembali? Ini ada ramuan penangkal, kamu beri dia minum ramuan ini. Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali. Oke, aku akan kasih Mama minum minuman ini. Makasih Om. Sama-sama, nak. Ma, aku pulang. Sayang, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Aku habis jalan-jalan sama temen, Ma. Teman? Oh iya, aku beliin Mama minuman. Apa itu nak? Katanya bagus buat kesehatan. Tumben banget kamu nak. Oke, Mama minum ya. Bau minuman ini sepertinya Mama tahu. Kamu habis bertemu siapa? Berani-beraninya kamu menjebak Mama. Mama harus minum minuman itu. Gak akan, pasti ada orang yang menghasut kamu. Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Aku udah tahu sebenarnya Mama yang bikin aku buta. Kenapa Mama jahat banget? Aku kan anak Mama. Justru Mama melakukan semua ini agar kamu selalu ada bersama Mama. Selamanya kamu harus nurut sama Mama. Sini, ikut Mama. Cepat. Ma, lepasin aku. Mulai sekarang kamu gak boleh keluar dan bertemu siapapun. Aku harus telepon Reza. Halo Reza, aku dikurung sama Mama. Oke, Ren. Aku kesana sekarang juga. Oke Reza. Ren? Reza? Hehe, siapa kamu? Anak kurang ajar. Grace, Tuan? Kenapa Tuan bisa ada di sini? sudahi semua perbuatanmu dan cepat minum minuman itu. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi. Jangan Tuan. Baik, saya minum sekarang. Ah, Ren? Kamu kenapa? aku udah ingat semuanya. Kamu bukan mamaku. Ren, Iya, Pa. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pa. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya. Kenalin, namaku Reza.
Aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Dia nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok, saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya Reza, rumahku agak jauh dari sekolah, aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang Mama cek rekening Mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hey guys, tau gak aku habis beli tas 4 juta. Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian nggak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita. Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena gak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget lo. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya. Sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya.
Ren, udah kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama Ma. nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung di ulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah, Bu. Palingan yang